91 759, kelas 04 SPSP 008, nomor 6, analisis fase spesies. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan dan analisis implementasi sistem ERP terintegrasi untuk optimalisasi pada proses bisnis di PT Tirta Investasi. Baik, di sini ada latar belakang. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang saling terhubung dan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Proses bisnis yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan produksi, pemborosan sumber daya, ketidakefisienan operasional, serta rendahnya kualitas produk atau layanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menggambarkan alur proses bisnis secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh stakeholder. Salah satu standar untuk digunakan dalam pemodelan proses bisnis adalah Business Process Model and Organization atau BPMN. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan mekanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Benedictus Simamora dengan NIM 241091700585. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur BPMN. Jadi, slide yang pertama itu tentang proses water intake atau pengambilan air. Pada tahap pertama yaitu water intake, proses dimulai oleh operator intake dengan melakukan persiapan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil air baku. Setelah peralatan siap, dilakukan pengambilan air baku dari sumber air. Air yang telah diambil kemudian diperiksa kualitas awalnya. Selanjutnya terdapat keputusan apakah kualitas air sudah sesuai standar atau belum. Jika kualitas air memenuhi standar, maka proses selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika belum sesuai standar, supervisor intake akan melakukan tindakan perbaikan. Kemudian proses pengambilan air diulang hingga kualitas air memenuhi standar. Selanjutnya yang kedua, proses water treatment atau pengolahan air. Setelah air baku diperoleh, proses berikutnya adalah water treatment atau pengolahan air. Tahap pertama adalah koagulasi dan flokulasi untuk mengumpalkan partikel-partikel kotoran. Selanjutnya dilakukan sedimentasi untuk mengendapkan partikel tersebut. Air kemudian melewati filtrasi multimedia dan karbon filter untuk menghilangkan kotoran, bau, warna, serta zat organik yang tidak diinginkan. Setelah itu dilakukan proses reverse osmosis atau RO. Kemudian didesinfeksi menggunakan UV atau ozonisasi. Pada akhir proses dilakukan pemeriksaan kualitas air. Jika kualitas air sudah sesuai standar, proses selesai. Jika belum sesuai standar, supervisor produksi melakukan tindakan perbaikan dan proses pengolahan diulang dari tahap awal hingga menghasilkan air yang memenuhi standar kualitas. Selanjutnya yang ketiga, proses persiapan kemasan. Pada proses persiapan kemasan, operator gudang menerima kemasan yang akan digunakan untuk produk. Operator gudang menerima kemasan yang akan digunakan untuk produk. Kemasan tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan dan memenuhi standar kualitas. Jika kemasan sesuai standar, dilakukan pembersihan atau sterilisasi kemasan agar aman digunakan. Setelah itu kemasan ditata dan dipindahkan ke area produksi.
Namun apabila kemasan tidak memenuhi standar, staf QC akan melakukan reject atau penolakan kemasan sehingga tidak digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, proses filling atau pengisian air. Setelah kemasan siap, proses dilanjutkan ke tahap filling atau pengisian air. Operator filling terlebih dahulu melakukan sanitasi mesin filling untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk. Setelah itu dilakukan persiapan mesin sebelum digunakan. Air yang telah diolah kemudian diisi ke dalam kemasan dan dilanjutkan dengan proses penutupan atau capping. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan volume, isi, dan kualitas penutupan kemasan. Jika volume dan tutup sudah sesuai standar, proses selesai. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, leader produksi akan melakukan penyesuaian mesin dan proses pengisian akan dilakukan kembali. Selanjutnya yang kelima, proses labeling dan coding. Tahap terakhir adalah proses labeling dan coding. Operator mesin memasang label pada kemasan produk, kemudian mencetak kode produksi seperti nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Setelah itu dilakukan pengecekan label dan kode oleh bagian QC untuk memastikan informasi yang tercetak sudah benar dan sesuai standar. Jika label dan kode sudah sesuai, proses selesai dan produk siap dipasarkan. Namun jika ditemukan kesalahan, dilakukan perbaikan label dan kode sebelum dilakukan pengecekan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Proses packing. Operator packing mulai penyusunan produk ke tray atau shrink, wrapping atau shrink, penyusunan ke karton, scaling karton, packing sesuai standar, leader produksi, perbaikan packing, selesai. Proses quality control akhir. Staff mulai pengambilan sampel, pemeriksaan fisik, kemasan, label, tutup, uji volume, uji mikrobiologi, hasil quality control sesuai standar, survivor, investigasi, dan tindakan koreksi selesai. 8. Proses penyimpanan gudang. Staff mulai penerimaan produk jadi, pencatatan stok, FIFO, penyimpanan ke rak atau area, monitoring suhu dan kelembapan, kondisi sesuai standar, admin, penyesuaian kondisi gudang, selesai. 9. Proses order dan distribusi. Admin penjualan mulai penerimaan order, verifikasi order, stok tersedia, staf gudang, informasi ke customer, lalu pembuatan surat jalan, packing produk, loading barang, pengiriman, konfirmasi penerimaan, driver, pengiriman, serah terima produk, selesai. 10. Proses retur produk. Customer mulai pengajuan retur, pengiriman produk retur, admin, penerimaan retur, catatan retur, verifikasi retur diterima, tolak retur dan info ke customer, selesai. Quality control, pemeriksaan, dapat digunakan kembali, gudang, masuk stok, replace atau rescue, selesai. Lanjut, di sini justifikasi ERP. Pada tabel ini ditampilkan biaya operasional produksi per bulan. Total biaya operasional mencapai 700 juta per bulan. Komponen biaya terbesar berasal dari bahan baku produksi sebesar 250 juta, diikuti oleh biaya tenaga kerja sebesar 120 juta, dan biaya distribusi sebesar 90 juta. Selain itu terdapat biaya listrik dan air, perawatan mesin, pengemasan, administrasi, serta QC. Data ini menunjukkan bahwa proses produksi melibatkan banyak aktivitas yang saling berkaitan dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP menjadi penting untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis, meningkatkan pengawasan biaya, mengurangi pemborosan, serta
membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lanjut ke slide 2 yaitu efisiensi waktu proses. Slide ini menunjukkan perbandingan waktu proses sebelum dan sesudah penerapan ERP pada PT Aqua. Pada proses manajemen stok, produk kemasan yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari, setelah ERP, informasi dapat diperoleh secara real time sehingga menghasilkan efisiensi waktu sekitar 90%. Kemudian, pada proses rekap, data stok gudang atau depo yang sebelumnya memerlukan waktu lebih dari 3 hari, ini dapat dilakukan secara real time dengan efisiensi mencapai hampir 100%. Selanjutnya, proses konsolidasi laporan pasokan yang sebelumnya memakan waktu 2 hingga 3 hari setelah menggunakan ERP dapat dilakukan secara otomatis sehingga efisiensi waktunya mencapai sekitar 67%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ERP mampu mempercepat aliran informasi, 8 mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Dengan adanya ERP, perusahaan tidak hanya memperoleh efisien waktu, tetapi juga penghematan biaya operasional serta peningkatan produktivitas di berbagai bagian perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggris Munia Amarwati dengan NIM 241091700652. Di sini saya akan melanjutkan PPT tersebut, yaitu ada integrasi ERP. Nah, sistem ERP akan terhubung dan terintegrasi dengan berbagai sistem lain yang sudah ada di perusahaan tersebut. Terdapat diagram alur yang menggambarkan pertukaran data antar modul ERP maupun dengan sistem pendukung lainnya. Integrasi ini penting untuk memastikan data mengalir lancar antar departemen, lalu menghilangkan silo informasi, dan menciptakan satu sumber data yang akurat dan terpadu. Dengan integrasi yang baik, proses bisnis menjadi lebih sinkron dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemodelan BPMN berhasil memetakan proses bisnis dari PT Tirta Investama yang kompleks secara jelas. Hasil analisis mengidentifikasi beberapa kendala utama, yaitu bottleneck pada quality control, distribusi tidak optimal, aktivitas berulang, serta kurangnya integrasi sistem. Ketergantungan pada proses manual juga dinilai menghambat efisiensi dan memicu kesalahan, sehingga hasil pemetaan ini menjadi landasan penting untuk merancang perbaikan sistem yang terstruktur.